Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi a'anana 'ala as-siyami wal qiyam. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur, semoga semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Kayaknya perlu sering-sering ngucapin alhamdulillah agar nikmat Ramadan ini ditambah lagi oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Ayo kita ucapkan sekali lagi alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum masuk ke materi kajian Asmaul Husna, kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Mari tanggalkan tangan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin. Wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal 'ilmi. ومن دخول الشهوات إلى جنات القربات والحمد لله رب العالمين. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita siang hari ini akan membahas nama Allah yang sangat erat kaitannya dengan Ramadan. Ada beberapa Asmaul Husna yang sangat baik dibahas di Ramadan ini, di antaranya Afuun, misalkan Allahumma innaka afuun. Tiap malam kita berdoa afuun. Ada nama Allah Ghafur. Ya, tengahnya maghfirah walaupun hadisnya lemah, ya. Awalnya rahmat, Rahman dan Rahim. Banyak Asmaul Husna yang terkait dengan Ramadan. Hari ini kita akan membahas nama Allah Ar-Raqib, Allah yang Maha mengawasi. Karena target puasa itu adalah takwa. Ya kan? Di surat Al-Baqarah ayat 183. Target itu target nggak main-main, teman-teman. Karena di dalam surat Al-Hujurat, orang yang paling baik adalah yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Targetnya luar biasa. Mestinya semua orang yang tahu target pasti semangat. Karena orang yang targetnya tinggi biasanya susah nggak semangat. Benar nggak? Contohnya nih. Kira-kira kalau targetnya hatamnya 4 kali, kira-kira sempat malas nggak tuh? Kenapa? Targetnya tinggi. Jadi kalau kita sempat malas, banyak waktu yang disia-siakan, itu menunjukkan target kita kurang tinggi. Setuju nggak nih jamaah? Ada waktu lenggang dikit, buka Quran. Targetnya 5 juz. Nah, target puasa adalah takwa. Dan nama Allah yang bisa meningkatkan takwa adalah Raqib. Merasakan pengawasan Allah. Allah Maha mengawasi. Makanya ketika Allah berbicara tentang takwa di surat An-Nisa, 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Di ujung An-Nisa Allah menyebutkan Allah Maha Raqib, mengawasi. Di awal ayat Allah perintahkan takwa. Ya ayyuhan nasu taqu. Bahkan diulang kata takwa 2 kali. Wattaqullah. Betul ya?
Gimana kita bisa mencapai takwa? Adalah kita harus senantiasa merasakan muraqabah. Kita harus mengenal bahwa Allah senantiasa mengawasi kita. Erat ya kaitannya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Ar-Raqib ini disebut di dalam Al-Qur'an 3 kali. Di antaranya tadi surah An-Nisa ayat 1, kemudian surat Al-Maidah ayat 117, surat Al-Ahzab ayat 52. Nah, apa tujuan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala membahas nama Allah Ar-Raqib ini, apa tujuannya? Tujuannya agar kita senantiasa merasakan ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Betul atau tidak nih? Nah, merasakan Allah itu bersama kita saat kita sendirian, saat kita ramai, saat kita menderita, saat kita sedang ketakutan, betul ya? Saat kita sedang naik jabatan, merasakan kebersamaan dengan Allah inilah yang disebut dengan al-ihsan. Ya, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, atau kalau tidak mampu di level itu, engkau yakin bahwa Allah senantiasa mengawasi dan melihat engkau. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Mengenal nama Allah Ar-Raqib, nanti kita akan jelaskan, akan membuat sisi dalam dan luar kita ini akan sama. Akan sama baiknya. Akan sama indahnya. Coba kita cek kira-kira di sini sama nggak indahnya antara dalam dan luar. Kita cek ya, boleh ya? Boleh nggak nih? Coba jawab pertanyaan saya. Baju luar kita sama baju dalam kita bagusan mana? Hah? Yang luar atau yang dalam? Ada juga yang jawab, yang dalam Ustaz. Kok bisa? Baru beli kemarin. Ada juga tuh saya. Yang dalam Ustaz. Kenapa? Baru beli kemarin. Mau puasa beli. Oke, ini biasa. Kalau ada jawabannya luar, biasa aja. Itu tidak masalah. Tapi kalau pertanyaan yang kedua ini jawabannya salah, ini bisa bermasalah. Kenapa? Nah itu, coba jawab. Kenapa baju luar lebih baik daripada yang di dalam? Nah itu yang bahaya itu. Karena nggak kelihatan. Alasan karena nggak kelihatan. Kan nggak ada yang lihat. Nah ketika ini terjadi jamaah sekalian, kita akan nampak seolah-olah kita ini jujur, soleh, ketika tampak di hadapan orang. Tapi ketika tidak dilihat orang, betapa perilaku kita mungkin lebih buruk daripada setan. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Betul-betul nih. Halo? Kalau di rumah soleh, di kantornya nggak soleh. Bisa begitu. Terjadi kepribadi yang tidak tauhid. Nah, tauhid itu artinya menyatu. Esa, tunggal. Selarasnya antara mulut, hati, dan perbuatan. Manusia hidup di dalam orisinalitas, bukan kepura-puraan. Karena yang paling sulit dalam hidup ini adalah orang yang hidup pura-pura. Betul atau tidak nih jamaah sekalian? Raqib, Allah yang maha mengawasiku. Allah yang maha menyaksikanku. Allah yang memandangku. Tak ada yang luput dari pengawasan Allah. Maka dengannya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan memperbaiki dua sisi kita. Zahirnya indah, batinnya indah. Ini kalau yang demikian terjadi jamaah sekalian, nggak akan terjadi tuh perbedaan antara rekap dengan realcon. Dan kita nggak nuduh siapa-siapa loh ya. Ini kan fenomena yang harus kita tidak sedang mengatakan sipulan curang, sipulan tidak. Betul atau tidak? Halo? Kenapa si rekap dengan si realcon bisa bedanya sangat tidak masuk akal? Ada oknum-oknum, ada manusia, kita sebut oknum. Boleh nggak ceramah begini? Boleh kan?
Kita tidak sedang menuduh pulan. Kita sedang menggugat ketidakbenaran. Itu yang harus kita katakan no. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah. Karena dalam hidup ini bukan yang penting hasil, tapi yang penting prosesnya benar. Ketika kita tidak lagi peduli dengan proses, apakah melanggar agama, melanggar etika, melanggar undang-undang, maka semua orang akhirnya terbiasa untuk kemudian yang penting hasil. Semua orang nanti, koruptor itu kenapa terjadi? Yang penting hasil. Betul nggak? Halo? Kenapa orang kemudian beli ijazah? Bahkan ijazah palsu. Yang penting hasil. Coba bayangkan kalau itu didiamkan dan tidak ada yang mengangkat ini. Ini akan rusak sebuah perusahaan. Rusak sebuah lembaga. Disebabkan apa? Disebabkan karena nilai-nilai yang buruk itu kemudian didiamkan saja. Setuju ya? Setuju nggak nih antum nih? Saya nggak nyinggung siapa-siapa ini. Pelajaran bagi kita. Makanya kita sebagai orang tua, terkadang kita harus mengapresiasi anak yang mungkin nilainya kecil, tapi kita lihat usahanya udah mati-matian, sungguh-sungguh. Ada anak kita mungkin agak lebih cerdas, usahanya nggak begitu bagus, tapi nilainya bagus. Kita belajar malamnya, nilainya bagus. Jangan sampai kita kemudian hanya menilai dari hasil tadi. Tapi nilailah prosesnya anak kita yang begitu luar biasa tadi. Kamu udah hebat, nak peluk dia luar biasa. Abi bangga terhadap kamu. Soal hasil itu yang gampang, nak. Yang penting saya lihat kamu kerja keras. Ini yang kita ingin budaya. Budaya menjaga etika, budaya untuk kemudian disiplin, budaya untuk jujur. Ini yang harus kita apresiasi, bukan sekedar hasil. Betul ya? Pasti kalau target capaian pajaknya tinggi, oke. Prosesnya juga harus oke. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita seperti fenomena gunung es. Betul atau tidak nih? Yang tampak di permukaannya 20%. Yang di dalamnya 80%. Kita fokus kepada yang 20% ini. Kalau saya tanya tuh ibu-ibu, kalau laki-laki sih nggak saya tanya yang begini. Tapi ada akhwat di atas ini. Kira-kira kalau mau ke kantor bercermin nggak? Pasti bercermin, ya kan? Ditanya, kenapa bercermin? Biar kelihatan apa? Biar kelihatan cantik, Ustaz. Biar kelihatan rapi. Itu namanya looks good. Betul kan? Kan be good. Kelihatan rapi dengan benar-benar rapi sama nggak? Halo? Nggak sama. Kelihatan takwa, soleh dengan benar-benar takwa dan soleh? Sangat beda. Kenapa? Karena kelihatan itu adalah front stage kita. Front stage itu gampang. Ke Tanah Abang aja bawa duit 100.000. Serban, peci, apa? Baju gamis. Udah kayak kiai deh. Bener nggak? Dukun aja kalah sama kiai. Kiai aja kalah sama dukun. Wardrobe-nya. Betul kan? Kenapa? Begitu luar biasanya. Itu namanya front stage. Tetapi backstage kita adalah hati kita, jamaah sekalian. Dan kebanyakan orang itu akan bagus tampilan luarnya. Kenapa? Karena dia berinteraksi dengan manusia. Dan manusia senantiasa menilai kita dari yang tampak atau yang tidak tampak. Halo? Dari yang tampak. Makanya semua kita, insya Allah, kelihatan soleh semua. Amin. Kelihatan soleh. Apalagi kalau di masjid, kelihatan soleh. Kenapa jemaah sekalian? Karena kita berhadapan dengan manusia. Makanya Ramadan datang kepada kita untuk kemudian kita memperbaiki backstage kita. Subhanallah. Nah ini kaitannya nama Allah Ar-Raqib ini. Kalau manusia melihat yang tampak, kalau Allah melihat apa?
yang tidak tampak. Nah, kalau kita senantiasa ketemu manusia, kapan kita memperbaiki yang tidak tampak ini? Gitu loh. Karena kalau ketemu manusia, pasti manusia melihat yang tampak. Maka kita mati-matian memperbaiki yang tampak. Harus ada waktu di mana kita menyendiri. Di saat itu tak ada yang melihat kita kecuali kita dan Allah. Di situ kita sedang memperbaiki sisi batin kita. Backstage kita. Dan backstage kita itu adalah takwa. Kata Nabi, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, kata Nabi. Makanya Ramadan ini latihan benar-benar merasakan nama Allah Ar-Raqib ini luar biasa. Ya kan? Kita puasa tidak makan. Banyak nggak tempat tersembunyi yang dilihat oleh manusia, yang tidak dilihat oleh manusia untuk kita makan? Banyak. Itu warteg kelihatannya aja tutup, padahal kaki-kaki di bawah kelihatan. Minum gampang sambil wudhu. Kita minum, bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa nggak kita lakukan? Kita katakan Allah melihat. Nah, kita sedang dilatih muraqabah ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Raqib, Allah yang maha menyaksikan, Allah yang maha mengawasi. Makanya mengawasi ini maknanya bisa menjadi motivasi. Ar-Raqib ini bisa berjadi maha mengawasi, bisa berarti ancaman. Kalau lagi sholat nih, mengawasi. Allah mengawasi berarti ini motivasi atau ancaman? Jamaah, motivasi. Ya Allah, Allah sedang lihat saya. Allah sedang memandang saya. Ikut kajian, ya Allah, Allah ngelihat saya nih. Jangan sampai saya ngiler waktu ikut pengajian. Allah lihat. Jadi motivasi untuk memberikan yang terbaik. Dan dia ancaman. Kapan? Saat kita berbuat jahat dan tidak ada orang yang melihat. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Apa kamu gak tahu kalau Allah itu menyaksikan dan melihatmu? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka PR terbesar bagi kita adalah memperbaiki hati karena perjalanan menuju Allah adalah perjalanan hati. Memang tangan kita ikut sholat. Kening kita ikut sholat. Mulut kita ikut sholat. Sayangnya tidak. Hati ini tidak semuanya diajak sholat. Betul? Halo? Kalau saya tanya halo, jawabannya hai. Halo? Hai? Itu masih hidup apa enggak? Jangan saya ngomong sendiri. Kita puasa, tapi hati nggak diajak puasa. Kita zikir, hati tidak diajak. Maka muraqabah ini adalah kita sedang berzikir mengingat Allah dengan hati kita. Wow, itu keren banget. Kalau makanan dinikmati terasa nikmat, pakai apa? Pakai lidah, iya kan? Betul nggak? Pemandangan dilihat indah oleh apa? Oleh apa jamaah? Mata. Tapi ibadah terasa nikmat dirasa oleh apa? Hati. Maka siapapun yang tidak membawa hati untuk beribadah, maka dia tidak akan pernah merasakan lezatnya ibadah. Dan rumah ibadah yang paling jarang dikunjungi oleh manusia adalah hatinya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Raqib. Allah yang Maha mengawasi. Agar kita senantiasa merasakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Wah, ini PR besar kita beragama ini menurut saya PR besar.
Kita nggak merasakan lezatnya iman. Manisnya iman. Manisnya sholat. Manisnya tilawah. Kalau kita tidak sampai kepada al-muraqabah, senantiasa merasakan Allah bersama kita, tidak akan terasa nikmat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agar nama Allah Ar-Raqib ini mampu kita pahami, saya akan memberikan beberapa kisah. Kisah ini insya Allah bagi kisahnya sih nggak baru. Tapi insya Allah pelajarannya baru. Alam semesta ini kan nggak baru. Tapi ilmu yang ditemukan di alam semesta ini baru. Betul kan nih? Al-Quran ini sudah sekian ribu tahun yang lalu diturunkan. Dia juga yang dibaca para sahabat, ya Quran yang di tangan kita ini. Tetapi senantiasa ada makna baru. Bahkan buku lama yang 10 tahun yang dulu yang antum beli, tapi belum pernah antum baca, itu buku baru. Betul atau tidak nih? Siapa yang punya buku baru, angkat tangan. Udah dibaca semua berarti. Oh, buku lama Ustaz. Udah saya pahami semua itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah belusukannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dalam riwayat yang lain ini anaknya Umar radhiyallahu anhu. Jadi Umar itu salah satu kebiasaan beliau adalah belusukan. Dan biasanya kalau beliau belusukan, beliau menyamarkan diri. Jadi nggak dikenal oleh rakyatnya. Jadi dia membuat dirinya tidak seolah-olah seperti Umar. Apalagi bawa wartawan. Nggak, insyaallah nggak. Ini luar biasa. Nanti nggak tahu dong benar-benar keadaan masyarakatnya. Kalau dia menampakkan diri sebagai seorang khalifah. Dia ingin tahu realitas dari masyarakatnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dia belusukan sampai ke sebuah lembah. Nanti tadi saya katakan kisahnya ini lama, tapi pelajarannya baru. Belusukan ketemu dengan penggembala yang mengembalakan ribuan domba. Orang Arab itu kalau cuma ratusan itu main-main itu, gembala domba. Ribuan. Lalu Umar mendekati pengembala ini. Hei Fulan, juallah satu dombamu dengan harga yang sangat mahal, aku akan beli. Kau akan menjadi kaya. Kata pengembala ini, maaf Tuan, ini bukan punya saya. Ini punya majikan saya. Kata Umar menggodanya, nggak akan tahu. Ribuan domba, hilang satu, nggak akan tahu. Emang kalau ribuan dihitung gitu ya? Nggak kan? Makanya kalau banyak itu redaksinya la tuhsuha, nggak bisa dihitung. Jadi kalau di rekening antum apal jumlahnya berarti uangnya dikit. Tapi kalau antum nggak tahu jumlahnya, nggak tahu Ustaz nggak ada duitnya soalnya. Banyak tuh. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Digoda terus oleh Umar, dirayu, bilang aja dimakan serigala. Kata anak gembala ini, memang kalau aku bikin alasan dimakan serigala, pasti majikanku akan percaya kepadaku. Karena aku orang yang dipercaya olehnya. Tapi kalau aku jual tanpa seizin dia, memang majikanku tidak tahu. Tetapi kalau aku jual, Allah Maha tahu. Di mana Allah kalau aku menjualnya tanpa izin majikanku? Di mana Allah? Kalimat ini menggetarkan hati Sayyidina Umar. Menetes air mata sambil pulang mengulang-ulang. Di mana Allah? Di mana Allah? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan anak gembala ini. Kira-kira orang deso atau orang kota nih? Deso. Pendidikannya kira-kira S1 atau paling SD SMP lah. Betul ya?
Status sosialnya rendah paling. Tapi meskipun demikian dia mengerti substansi dan esensi beragama. Apa itu? Allah. Di mana Allah? Ini loh problem kita ini. Agama ini menjadi sebuah upacara dan formalitas. Ketika perasaan di mana Allah itu tidak menggema dan bergetar di dalam hati kita. Puasa ini menjadi sesuatu yang sifatnya sampai umat ini tidak merasakan bahwa Allah itu bersamanya. Jadi anak gembala tadi dengan pendidikan rendahnya mengerti substansi agama. Tapi alangkah banyaknya orang di saat ini sudah S1, S2, S3, S lilin, bahkan doktor, profesor, menipu, berbuat curang, korup, selingkuh. Tidak mengerti esensi dari agama ini. Aina Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala? Bahkan boleh jadi kita tadi saat sholat, kita tidak merasakan kedekatan dengan Allah. Hanya menggugurkan satu kewajiban. Makanya Nabi bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun ayyada'a fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang puasanya cuma lapar dan haus, tapi dia tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan buruk, amal buruk, Allah nggak butuh orang itu puasa. Allah nggak butuh. Ada orang puasa meninggalkan yang halal, tapi melakukan yang haram. Allah nggak butuh orang puasa dari yang mubah, tapi dia berbuka dengan yang haram. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat ketika agama ini tidak substansial, ini yang membuat kebaikan tidak tumbuh di satu tempat itu. Ketika agama hanya sekedar upacara seremonial, itu yang membuat kemudian kejujuran, ya, integritas kemudian tidak tumbuh di tempat itu. Maka kita tidak bisa memisahkan takwa dengan ar-raqib ini. Kalau kita kuat muraqabahnya, pasti takwanya akan kuat. Bagus. Kenapa dia tadi tidak menjual tadi? Allah melihat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan kisahkan lagi, antum pasti hafal kisah ini. Tapi akan saya singkat kisahnya karena waktu kita sudah di muraqabah. Diawasi waktu kita. Benar enggak? 3 orang, ini cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, 3 orang yang terjebak di dalam gua. Ya. 3 orang ketutup batu besar. 3 orang dorong, secara logis tidak akan bergeser sedikit. Maka ketiganya itu bersepakat untuk tawassul, ya, kepada Allah, berdoa, tapi dengan menyebutkan ibadah, di mana mereka merasakan itu untuk Allah dan merasakan muraqabahnya Allah. Salah satu di antaranya, saya ambil satu, adalah seseorang yang waktu berdoa, aku adalah orang yang sangat mencintai sepupuku. Orang ini pokoknya kesemsem, jatuh cinta yang luar biasa kepada sepupunya. Tapi sepupunya ini dikejar-kejar nggak pernah mau. Dia pokoknya nggak pernah mau. Hingga akhirnya sepupunya ini sangat emergensi, sangat urgen, butuh uang. Lalu dia datang. Oh, ini kesempatan ya tadi. Tadi kamu nggak usah ngutang uang. Saya kasih uang sebanyak-banyaknya.
tapi syaratnya engkau mau aku gauli. Karena memang sedang bermasalah yang sangat luar biasa dengan uang, wanita ini pun sepupunya terpaksa. Akhirnya ketika laki-laki ini sudah duduk seperti layaknya suami duduk kepada istrinya, tiba wanita ini, sepupunya ini mengatakan satu kata. Ya fulan, ittaqillah. Fulan, takwalah kepada Allah. Aku tidak halal bagimu. Tiba-tiba laki-laki ini gemetar. Dia merasakan takut kepada Allah. Lalu dia katakan, kalau demikian pulanglah engkau dan ambillah uang ini untukmu. Paham? Lihat. Berapa jarak antara maksiat dengan orang ini? Jaraknya sangat. Ketika dia merasakan Allah yang kemudian membuat dia terhalang. Makanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak gembala yang kita ceritakan tadi samanya sama kita apa? Samanya sama kita sama-sama yakin Tuhan itu ada. Betul enggak? Dan untuk meyakini, Nabi Muhammad itu diutus kepada kaum yang mengakui Tuhan ada atau Tuhan itu enggak ada? Halo? Hah? Nabi Muhammad diutus ke Mekah pertama kali. Itu masyarakatnya mengakui Tuhan atau ateis. Kenapa? Karena tidak ada orang yang benar-benar tidak bertuhan itu. Makanya ada yang cerita sama saya, Tuhan itu ada di pojok Pak Ustadz. Orang kalau udah terpojok pasti ingat Tuhan. Betul nggak? Belum terpojok aja dia. Makanya orang tenggelam tangannya di mana? Ke atas, bener nggak? Orang nggak perlu diajari berdoa. Semua orang yang sedang emergensi pasti angkat tangan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iblis pun yakin Tuhan itu ada. Makanya iblis kalau ketemu orang ateis agak minder dia. Gua aja yang iblis nggak segitu banget. Kenapa nggak mau sujud kepada Adam iblis? Aku lebih baik daripada Adam ya Allah. Engkau ciptakan aku dari api. Engkau ciptakan Adam dari tanah. Engkau ciptakan. Clear tuh Tuhannya iblis. Kalau KTP-nya kira-kira Islam atau enggak tuh iblis? Jadi seandainya Islam yang pasif itu masuk surga, iblis masuk surga. Iblis yakin hari kebangkitan loh. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan, panjangkan usiaku sampai hari kebangkitan. Oh, iblis. Iman pangkal dia beriman, iman ujung dia beriman. Subhanallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kita tidak butuh wahyu untuk mengakui Tuhan itu ada. Enggak butuh rasul, enggak butuh kitab. Kalau sekedar mengakui Tuhan itu ada, cukup pakai akal. Ada akibat, pasti ada sebab. Itu akal kita begitu. Makanya kenapa alam semesta ini berjalan dengan hukum sebab akibat. Karena akal kita tidak menerima sesuatu akibat tanpa ada sebab. Betul apa betul? Tapi Tuhan itu siapa? Itu butuh nabi. Sifat-sifat Tuhan itu seperti apa? Butuh nabi. Emang ya? Makanya Nabi datang ke Mekah untuk meluruskan persepsi tentang Tuhan yang keliru. Bukan menegaskan Tuhan itu ada. Emang ya? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Sama kita dengan pengembala tadi. Dengan iblis pun sama. Yakin Tuhan itu ada. Bedanya apa kita dengan anak gembala tadi? Bagi pengembala itu, Tuhan itu bukan cuma ada. Tapi Tuhan itu dekat. Asmaul Husna lagi itu. Dan nama Allah dekat itu ada di ayat puasa ayat 185.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka aku dekat. Tuhan itu bukan cuma ada. Kita tidak disebut cerdas spiritual, hanya mengatakan Tuhan itu ada. Kita disebut cerdas spiritual, kalau kita merasakan Allah itu dekat. Allah ada di kantor pajak. Allah ada di MK, Mahkamah Konstitusi. Allah ada di KPU. Baru kita akan bangkit sebagai individu maupun sebagai bangsa. Ini yang saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.